Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya ya. Pesan healing hari ini. Oke. Ear chakras ya, cakra pendengaran atau cakra telinga. Notice messages that appear as sounds, music, and words from both external sources and within your mind. These messages are real answers to your prayers. So, pesannya adalah perhatikan, notice ya pesan yang muncul, baik itu berupa suara, musik, dan kata-kata, baik dari sumber eksternal maupun dalam pikiranmu. Pesan-pesan ini adalah jawaban nyata dari doa-doamu. Kamu menerima kartu ini atau kartu ini muncul karena para malaikat telah mencoba untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka telah mendengar doa-doamu dan memberimu informasi dan petunjuk sehingga kamu dapat mengambil tindakan yang tepat. Kamu mendengar pesan-pesan para malaikat dalam berbagai cara. Lagu yang diputar berulang-ulang ya, dan kamu notice kok liriknya relate ya dengan masalahku saat ini. Kok liriknya cocok ya dengan kehidupanku saat ini. Nah, atau percakapan yang tidak sengaja didengar. Jadi misal kamu lagi di tempat umum gitu ya, atau kamu lagi di dekat teman-temanmu, mereka lagi ngobrol gitu. Ngobrolnya bukan ngobrol gibah atau ngegosip ya, tapi informasi, sharing pengalaman gitu. Kamu mendengar loh yang didiskusikan mereka nih kok sama masalahku nih. Oh, kayaknya itu jalan keluarnya. Nah, itu semua pesan dari malaikat ya, yang disampaikan nggak secara langsung tapi melalui media ya. Atau kamu ketika di suatu tempat bertemu dengan orang asing kamu nggak kenal ya, ngobrol-ngobrol, kamu cerita bahwa kamu mungkin butuh sebuah informasi, ternyata dia tahu gitu, misalkan masalah pengobatan, misalkan kamu cerita lagi ini apa, interview kerja, oh ya kamu backgroundmu apa, ternyata ini saudaraku buka usaha butuh. Nah ya kan, namanya informasi itu bisa datang dari mana aja. Atau kamu mendengar pesan-pesan itu dari pikiranmu sendiri, biasanya intuisi ya. Pesan para malaikat selalu penuh kasih, positif, dapat dipercaya dan membangun. Nah, ini mungkin tindakan yang bisa kamu lakukan di tempat yang tenang, di mana kamu tidak akan terganggu. Ucapkan kalimat berikut: kepada malaikat tertinggi Michael, sekarang aku memintamu untuk menyedot, membersihkan energi yang lebih rendah di telinga fisik atau cakra telingaku. Aku bersedia melepaskan apapun yang menyakitkan yang pernah aku dengar, sebagai ganti kejelasan dalam kemampuanku untuk mendengar suara cinta dari malaikat ya, atau mungkin dengan bahasa kalian yang lebih simple. Nah, itu untuk pesan healingnya ya. Oke, kita lanjut pesan semestanya ya. Crystals atau fokus.
Jadi jika hari ini kamu punya rencana, kamu punya visi, kamu punya misi, kamu punya tujuan, ya udah fokus pada visi misimu, planningmu itu sampai kelar, sampai benar-benar selesai ya, bahkan sampai mencapai target yang memang kamu inginkan ya. Jadi contoh nih, hari ini aku mau fokus nyelesain kerjaanku ini. Jadi kalau ini nggak selesai, aku nggak akan hangout, aku nggak akan ngopi-ngopi dulu, aku nggak akan main dulu nih, ini mesti kelar nih. Nah ternyata datanglah ajakan, udahlah tinggalin dulu, kita ngopi yuk 1 jam aja, ntar balik kok, bla 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 bla. Kamu nggak fokus jadinya. Ke bawah teman-teman nongkrong, dan ternyata nggak cuman cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, balik-balik udah ambiar tuh kerjaan, udah nggak selesai, mau fokus udah kepecah ya. Setelah tadi kalian hangout atau nongkrong banyak pembicaraan kan kita kan nggak bisa berekspektasi bahwa ketika ketemu orang mau 1 mau 2 apalagi banyak, pasti kan ada banyak pembicaraan ya, yang kadang-kadang itu juga bisa men-trigger gitu. Jadi kita ke distract, akhirnya udah nggak fokus sama kerjaan ini gitu loh. Jadi intinya kalau punya hari ini memang punya misi, ada yang harus diselesaikan ya, fokuskan dulu aja ke situ. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Fairies, earth, magic gitu. Masalah fokus ini ya, ini mungkin bisa buat masukan atau bisa diterapkan ya. Kalau aku biasanya ketika hari ini aku punya target gitu ya, aku pasti setiap harinya tuh aku punya planning. Targetku hari ini aku harus upload video YouTube minimal 3 gitu ya. Ya pasti pesan semesta harian, koneksi kamu dan diam. Nanti satu apa aku cari ide lah ya. Kalau itu belum benar-benar aku upload ya, aku nggak bakalan keluar rumah ya, meskipun ada teman ngajak, ayo nih aku traktir nih, ayo nih nonton nih, ngopi nih, makan enak nih, aku traktir. Enggak. Jadi aku fokus selesaiin ini dulu, tanggung jawab ya, karena aku udah bikin planning gitu. Kecuali kalau memang aku sudah berniat hari ini aku benar-benar pengen istirahat, aku lagi nggak mau upload apa-apa, ya udah bebas gitu. Jadi kerjaan selesai, nah setelah itu baru kita me time, mau santai-santai sama temen, hangout, spend time sama family. Nah intinya sih fokus ya, karena kalau kita kerjaan itu nggak selesai dulu ya, pengalaman aku ya, nanti balik ngopi pulang udah males gitu ya. Oke, yang kedua earth magic ya. Para peri hari ini mempunyai bonding ya yang kuat kepadamu, kepada kita ya. Apalagi ini earth magic ya, para peri yang menjaga keajaiban bumi ini ya, dimana bumi ini sudah memberikan kita banyak keajaiban ya, alam semesta ini ya, tumbuh-tumbuhan, udara, tanaman, air ya, segala macam. Nah ketika kita berbaik hati kepada bumi, kita menjaga lingkungan agar tidak rusak ya, kita menjaga alam semesta, melestarikan alam semesta ya. Intinya kita baik kepada bumi ini dengan tidak merusaknya, menjaga semampu kita ya. Maka para peri yang ada di bumi ini akan membantu membalas budi kita ya, dengan mewujudkan apa yang saat ini sedang kita manifestasikan ya, atau kita inginkan ya. Intinya semesta itu baik pada kita kalau kita juga baik ya, bumi ini baik kepada kita kalau kita juga menjaga bumi ini gitu kan ya. Seperti bencana alam itu kan sebagian besar ya, walaupun itu takdir ya, tapi sebagian besar kan karena ulah manusia itu sendiri. Beberapa ya, mungkin nggak semua, misal kayak banjir, ulah manusia sendiri karena buang sampah seenaknya sembarangan di sungai, di merusak laut, belum lagi
menebangi pohon itu kan memicu ya, merusak alam. Nah, akhirnya apa? Alam juga memberikan bencana. Tapi kalau kita mau menjaga ya, alam juga akan memberikan bonus kepada kita. Terutama di sini para peri ya yang ada di sekitarmu akan membantumu untuk mewujudkan keinginanmu ya, atau manifestasimu ya. Sebenarnya sih ke semua ya, intinya kita datang dengan hati yang tulus, hati yang murni. Kita pun juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang berhati tulus dan murni gitu. Cuman di sini konsepnya bumi ya, jaga bumi ini. Kemudian musik harmoni. Nah, ini sinkron dengan ear chakra ya. Jadi manjakan telingamu mendengarkan musik-musik yang indah ya, supaya menjaga keharmonisan atau kestabilan hidupmu hari ini. Jadi kalau kamu lelah, pengen relaksasi, udah dengerin musik. Tapi musik yang memang kamu suka, favorit kamu, yang bikin kamu rileks ya, bukan yang bikin kamu makin nangis-nangis ya. Karena kalau udah nangis-nangis, udah ambiar ya. Karena kita mesti fokus pada visi misi hari ini. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut. Energi hari ini. Jadi segala sesuatunya itu kalau kita fokus, kita menjaga kestabilan, kita baik pada bumi ini ya, kehidupan kita juga terasa ringan. Jadi kayak selaras, kita jadi selaras dengan alam semesta ini. Dan kalau kita sudah selaras dengan alam semesta ini ya, apapun keinginan kita tuh pasti terkabul ya, tanpa kita harus bersaing secara tidak sehat, tanpa kita harus obsesi, tanpa kita harus berambisi. Itu kalau kita udah selaras, itu akan, semua hal itu akan datang dengan sendirinya ya. Contoh, kita lagi lapar ya, karena kita udah selaras dengan alam, kita udah harmoni, stabil, kita fokus dengan diri sendiri, kita damai, tahu-tahu ada yang nganterin makanan, ada yang ajak makan, ada yang traktir makan. Nah, itu contoh kecil aja ya. Aku yakin kalian semua pasti pernah ada atau mengalami hal-hal seperti ini ya. Oke, itu yang dinamakan selaras dengan alam semesta ya. Jadi alam semesta itu bisa membaca keinginan kita ya, dan akan datang dengan sendirinya. Energi hari ini Messenger of Magic. Oke, Raven ini sama seperti The Magician ya. Jadi hari ini akan banyak ide-ide yang muncul ya, gagasan, ide yang muncul, yang mana ini bisa kamu ciptakan menjadi sebuah karya. Nah, jadi ada aja gitu ya idemu hari ini. Terus Messenger of Magic ini, ketika kamu dihadapkan pada situasi terhimpit, atau ketika kamu ada masalah atau dihadapkan pada hambatan, kamu tuh kayak selalu aja punya akal gitu ya, selalu aja punya cara untuk melewati hambatan itu atau membereskan masalah-masalah yang ada. Nah, ini juga bisa berupa keajaiban, sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, tidak kamu duga. Tapi ini hal yang positif ya, hal-hal yang akan bikin kamu tuh amazed, surprise, happy. Nah, oke. Nine of Fossil, rezeki berkelimpahan ya. Jadi hari ini income kamu ya mengalami sebuah peningkatan. Mungkin kamu ada bisnis, atau mungkin income kamu secara harian ya ada peningkatan, rezeki berkelimpahan ya.
job kamu, orderan kamu rame, ada kebahagiaan. Nah, aku rasa keajaibannya ini di sini berupa rezeki ya. Jadi kayak mungkin biasanya penghasilan kamu atau orderan kamu rata-rata mungkin di angka 8, 7 atau 8 gitu. Ternyata hari ini ada keajaiban bahkan di atasnya 10. Nah, jadi kayak kamu amazing. Wow, hari ini rezekiku luar biasa ya. Nah, oke. Atau bisa jadi beberapa dari kalian mungkin lagi nunggu bonus cair tuh, dijanji-janjiin terus nih, nggak cair-cair. Komisi katanya mau dikasih juga nggak dapet. Ini ada temen katanya mau bayar hutang, kok ya nggak bayar-bayar. Tagihan katanya mau bayar pada meleset semua. Nah, ternyata hari ini ada energi keajaiban ya, sesuatu hal terjadi di luar ekspektasi kamu, dan ini berupa ya itu tadi apa yang kamu harapkan, berupa uang, rezeki ya. Hari ini menghampirimu. Oke. Nurture of branches ya, energi feminim. Nah, dimana hari ini kamu bisa bersikap tegas, disiplin, dan menjadi pengendali untuk dirimu sendiri. Jadi kamu tidak terpengaruh ya dengan orang lain. Kamu punya pendapat atau prinsip hidup sendiri. Orang lain nggak bisa ngatur-ngatur kamu seenaknya. Nah, tapi bukan berarti kaku ya. Kalau sosok nurture ini lebih ke tahu kapan harus gas, kapan harus ngerem, kapan harus istirahat gitu ya. Karena kamulah pemegang tongkat komando itu. Oke. Nah, hari ini kamu juga bisa berdealing dengan energi Queen of Wands ini. Energi feminim, sosok seorang leader, matang, dewasa, disiplin, tegas, tapi mengayomi, ngemong, memotivasi. Nah, ini bisa sosok ibu. Kalau kamu maskulin ini bisa pasanganmu, bisa bos kamu di kantor, energinya feminim ya. Bisa bestie kamu mungkin usianya lebih dewasa dari kamu, bisa kakak perempuan ya, atau senior kamu di kantor, atau tim kamu ya di tempat kerja. Bisa juga klien atau customer yang kamu dapatkan hari ini ya, sosoknya positif banget nih. Oke. Nurture of self. Hari ini kamu menjadi sangat peka, sensitif ya. Peka, sensitif ini bukan berarti peka, sensitif ngambekan gitu ya, bukan. Tapi kamu bisa merasakan energi yang ada di sekitar kamu. Jadi kalau misalkan teman kamu lagi sedih atau lagi susah, tanpa mereka cerita, kamu udah bisa ngerasain ya, dan kamu akan berempati ya, membantu mereka yang lagi susah, lagi sedih, tanpa harus diminta ya. Jadi rasa empati kamu, sensitivitas kamu begitu tinggi ya. Dan juga kamu, energi kamu hari ini ya, dari nurture of self ini, kamu bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan itu dengan jujur ya. Dan di situ kamu malah lega. Ketika kamu bisa jujur, kamu malah bisa lega ya. Rezeki mengalir, nggak cuman mengalir nih, Nine of Fossils ya, seabrek. Amin ya. Intuisi kamu juga kuat, semakin kuat hari ini ya. Makanya kamu bisa merasakan energi di sekitar kamu. Terus sesuatu hal yang akan terjadi, feelingmu juga bisa merasakan itu. Kalaupun ada yang tidak beres, kamu juga bisa merasakan bahkan sebelum itu terjadi gitu ya. Dan ini mungkin juga kamu berdealing dengan sosok nurture of self ini ya. Itu tadi,
seorang feminim dengan penuh kelembutan, kepekaan, sensitif, ya, kalem. Beda kalau nurture leopard sama si turtle ya. Kalau leopard ini tegas, cenderung tegas, tapi kalau si turtle ini lemah lembut ya. So bisa sosok ibu, pasangan kamu jika kamu maskulin ya, atau bestie kamu kakak perempuan. Oke. Fear of sales. Beberapa dari kalian bakalan ada sebuah penawaran ya, tawaran. Bisa ini tawaran bisnis, pekerjaan ya, atau bahkan tawaran cinta ya. Ada seseorang yang mendekati kamu, bersikap nice, bersikap baik, ramah sama kamu. Atau jika kamu udah punya pasangan ya, pasanganmu hari ini tuh energinya ke kamu enjoy, happy, ajak kamu bercanda, pokoknya nggak mau ada drama-drama gitu, bener-bener berusaha untuk bikin kamu nyaman ya. Dan jika kamu sedang salah paham atau berkonflik dengan seseorang, aku rasa seseorang ini ya, siapapun itu, akan berusaha untuk meminta maaf ya. Nah, bisa juga kamu berdealing dengan energi Seer of Sales, energi maskulin ya, usianya masih muda banget ya, maskulin yang masih muda, sosoknya dia ceria, dia ramah, friendly, fleksibel ya, mungkin masih agak sedikit childish ya, tapi dia membawa kegembiraan. Nah, ini bisa pasanganmu kah, adik kamu, anak kamu gitu ya, atau teman, rekan kerja atau teman. Intinya sih dia membawa happy ya, vibesnya positif. Kita lanjut love message ya, pesan percintaan untuk hari ini. Oke. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only being true to yourself that you can be true to others. Jadi, jangan membuat keputusan berdasarkan rasa bersalah ya, atau mengikuti egomu. Nah, untuk ini kamu harus menjadi diri sendiri ya, karena untuk dapat menjadi diri sendiri, kamu harus jujur baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain ya. Intinya sih gini, ketika kamu membuat suatu keputusan itu kamu mesti tanyakan ke dirimu sendiri ya, tanyakan ke hati kecilmu ya, karena inner voice itu yang paling jujur. Jangan karena rasa bersalah, jangan karena terburu-buru, jangan karena egomu gitu ya, jangan karena kayak ini harus nih gitu ya, karena sesuatu yang baik itu ya menjadi dirimu sendiri, jujur dengan dirimu sendiri, maka kamu juga bisa jujur dengan atau kepada orang lain ya. Oke, kita lanjut untuk angel message atau angel guidance. Ya. Romance and connection. Romansa atau keromantisan dan hubungan. Malaikat romansa berputar-putar di sekitar hidupmu saat ini, mengantar pengalaman positif, membangkitkan semangat dan sepenuh hati untuk mengingatkan kamu bahwa cinta itu nyata. Membiarkan dirimu diromantiskan, menerima, dan kamu bergerak untuk mengalami hubungan sejati. Itu penting saat ini. Kemungkinan ruang hatimu terbuka dan penghalang atau perisai apapun yang ada di tempat itu akan runtuh. Jadi mungkin kamu yang bertahan untuk menutup
hati, belum mau membuka hati ya, hari ini malaikat mendorongmu untuk membuka hati ya. Dan selain membuka hati, kamu juga akan buat kamu nih ya yang merasa masih takut atau merasa trauma dalam percintaan, ketahuilah bahwa itu nggak terjadi pada dirimu saja ya. Semua orang pasti pernah melewati fase itu. Nah, maka hari ini malaikat ya ingin membantumu ya untuk membuka atau membuang rasa ketakutanmu. Malaikat membimbing ya, dan mulai melihat dirimu sebagai orang yang penuh kasih dan pantas untuk dicintai. Ketahuilah bahwa kamu memiliki begitu banyak kebaikan dan cahaya untuk ditawarkan kepada orang lain dan dunia. Kamu juga didorong untuk mengetahui bahwa dunia ingin melihatmu, mengenalmu, dan memahami hatimu. Semua ini hanya mungkin terjadi dengan izinmu. Nah, kenapa kamu tidak membuka hati gitu? Jadi energi keromantisan dan hubungan cinta sejati ini akan datang kalau kamu membukanya, kalau kamu udah siap menerimanya ya. So, pesan tambahan, energi romansa meningkat dalam hidupmu saat ini. Jika kamu sudah menjalin hubungan, ini bisa berarti bahwa kamu memiliki kesempatan untuk terhubung lebih dalam dan berbagi kedekatan atau keintiman dan cinta dengan pasanganmu ya. Jika hubungan kamu belum menjadi fokus atau prioritas utama hatimu untuk sementara waktu ya, belum membuka hati itu tadi ya, malaikatmu mendorongmu untuk meluangkan waktu untuknya. Jika kamu memiliki hubungan baru yang sedang berlangsung atau ada potensi untuk hubungan baru yang sedang berlangsung, malaikat akan membantumu untuk melangkah maju dengannya sekarang. Panggil cinta ilahi dari alam semesta, undanglah untuk membuka hatimu, lalu bersedialah untuk menerima perhatian dan cinta dari orang lain. Apapun alasan kartu ini muncul, inilah saatnya untuk menikmati dan dinikmati dengan cara yang penuh kasih. Wow, so sweet ya. Oke, kita lanjut. Pesan ini bisa menjadi atau kamu jadikan afirmasi hari ini, inspirasimu hari ini, atau sebagai reminder. Kita lihat aja nih pesan apa yang ketarik. Dan ternyata, I make way for miracles. Aku membuat jalan untuk keajaiban. Ya udah, sesimpel itu. Kamu bisa afirmasi, I make way for miracles. Aku membuat jalan untuk keajaiban ya. Jadi kamu membuka pintu keajaiban ini, keajaiban akan datang ya. Afirmasi bisa diucapkan secara berulang-ulang ya, untuk membantu menarik energi apa yang kamu afirmasikan itu datang lebih cepat. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.